wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya Ahobo. Perkenalkan, nama saya Fenty Ratnasari Telombanua, peserta Latsar CPNS Formasi 2021 dari Kabupaten Nias Utara, Angkatan 53, Kelompok 4. Pada video kali ini akan membahas tentang berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pihak yang dilayani dengan memahami dan memenuhi kebutuhan, ramah, cekatan, solutif, serta dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Bangga melayani bangsa adalah slogan untuk semakin menumbuhkan rasa kecintaan terhadap pelayanan masyarakat untuk kemajuan bangsa. Kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. Salah satu hal yang tidak kalah penting dalam mendukung profesionalisme adalah penampilan. Saat pertemuan pertama kali, penampilan akan meninggalkan kesan bagi setiap orang. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu menjaga penampilan kita agar tetap rapi. Pertama, penampilan yang baik akan meningkatkan rasa percaya diri. Kedua, penampilan yang profesional dan menarik bisa memberikan respon yang positif dari rekan kerja ataupun klien. Yang ketiga, penampilan yang menarik akan memberikan kesan ramah dan bersahabat. Dan yang keempat, penampilan akan membentuk kepribadian kita dan persepsi yang baik oleh orang lain. Salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan prima adalah dengan senyum, sapa, salam. Sebuah hal yang sepele, bukan? Petugas PPA harus memiliki sikap yang positif, baik dalam bertutur kata maupun dalam perilakunya terhadap klien. Senyum bisa mencairkan suasana, sehingga diharapkan dapat terjalin kerjasama dan keakraban di antara petugas PPA dengan klien. Penelitian telah membuktikan bahwa dengan senyum, tubuh kita mampu melepaskan endorfin, yaitu hormon pengurang sakit, dan serotonin, hormon yang mengendalikan mood. Hormon-hormon tersebut akan membuat tubuh menjadi lebih baik jika Anda tersenyum. Jadi, sudahkah Anda tersenyum hari ini? Berikut implementasi dalam video. Selamat siang, Bu. Iya, Bu, nih anak saya mau lapor. Perkenalkan dulu, Bu. Dulu. Saya bosan nih, Bu, gimana sih? Saya Fenty, Bu. Iya. Halo, nama adiknya siapa? Riel. Oke. Kamu ini. Gimana, Bu? Saya Marni, ini dia kan lagi main-main sama temannya. Terus tiba-tiba hanya gara-gara salah paham, dia ditangkap sama bapaknya tetangga saya. Saya nggak suka, pokoknya saya itu mau lapor ke polisi. Bisa kan ya? Oke, Bu. Jadi tadi ceritanya gimana, Bu? Dia tadi lagi main-main nih. Terus hanya karena salah paham mungkin ya nggak sengaja jatuh temennya. Lihat bapaknya ditangkap anak saya, kan kurang ajar tuh orang tua apa itu kayak gitu. Oke. Nah, saya nggak mau tahu itu. Saya mau lapor ke polisi. Terus bisa kan saya langsung ke sana? Oke, jadi Ibu ini anaknya tadi dipukul ya, Bu ya? Iya, Bu, cepetan Bu. Terus dan sekarang mau ke ini ya, Bu, melapor ke polisi. Iya. Oke, nah ini Ibu meminta bantuan kami untuk mendampingi berarti ya, Bu? Saya nggak tahu dia mau mendampingi apa. Pokoknya saya mau ke kantor polisi sekarang. Gimana prosedurnya saya nggak ngerti deh. Oke, Bu. Jadi biasanya kita kalau dalam pelayanan di sini pasti ada standarnya ya, Bu ya, standar pelayanan. Oke. Jadi memang benar kami memahami maksud dan tujuan Ibu, memahami perasaan Ibu seperti apa. Oke. Tapi tentu kita harus mengikuti prosedur ya, Bu ya. Oke, boleh saya berbicara dulu dengan adiknya, Bu? Boleh. Oke, baik. Kamu kasih tahu ya sebenarnya. Pagi Bu Fen. Ya. Bu, ini ada tamu Bu, mau ketemu sama Ibu. Oh, bilang tunggu sebentar ya. Ini Oh. kerjaan dari Kepala Dinas. Oh iya Bu. Tapi gimana ya Bu? Ini soalnya urgent katanya Bu. Udahlah, biarin aja, nggak apa-apa. Gimana ya Bu? Bilang aja lagi sibuk sebentar, 10 menit lagi. Ya udah deh Bu, kasih ya Bu. Ya. Bagaimana rasanya disuruh menunggu tanpa kepastian?
Begitulah yang mungkin dialami klien yang datang melapor kepada petugas PPA jika mereka diabaikan. Mereka datang mungkin dengan emosi yang bercampur aduk. Ada sedih, marah, sakit, dan juga mungkin kecewa. Kecewa mereka mungkin sudah di ujung tanduk, dan sebaiknya kita tidak menambah rasa kecewa mereka. Berikan mereka kepastian bahwa petugas PPA selalu siap melayani dan membantu mereka. Pagi Bu Fenty. Ya, selamat pagi. Bu, ini ada tamu Bu, mau ketemu sama Ibu dari desa. Oh, sudah ditanyakan dulu kepentingannya apa? Katanya sih Bu, kasus kekerasan Bu, Oh, dan urgent Bu katanya. Oh yaudah, saya akan segera ke sana. Oh baik Bu, makasih Bu. Iya Bu. Baik Bu Lena, sebelumnya terima kasih sudah melapor kepada kami. Nah, Klien datang dengan harapan mendapatkan bantuan. Kadangkala, keinginan mereka akan berbeda dengan bagaimana kita seharusnya bekerja. Berikan mereka penjelasan di awal agar bisa mendapatkan kesepakatan dan bisa melewati prosedur kerja dengan lebih tenang. kami sebagai petugas perlindungan perempuan dan anak itu pasti berkewajiban untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan kami. Nah, di satu sisi juga Bu, kami itu memiliki prosedur pelayanan, jadi tidak serta-merta langsung mengantar ke Polres. Ada beberapa hal yang perlu kami lakukan terlebih dahulu, pastinya untuk mengidentifikasi kasus dan melihat peluang adanya mediasi. Kami memahami bahwa Ibu itu sebenarnya pengen memberikan efek jerah ya Bu ya kepada pelaku, tapi kan setiap orang bisa saja mengakui kesalahan dan bisa melakukan perubahan tanpa harus menempuh jalur hukum. Jadi nantinya setelah kita melakukan identifikasi kasus, kami nanti bersama-sama akan mencoba untuk melihat ada nggak sih peluang untuk mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan. Nah, nanti jika memang pada akhirnya tidak ada kesepakatan dari mediasi tersebut, barulah nanti mungkin kita akan menempuh jalur hukum. Begitu ya Bu ya. Bisa dipahami Bu? Oke, terima kasih Bu. Diskriminasi bisa menyangkut agama, ras, etnis, ataupun suatu kebudayaan. Diskriminasi terjadi karena masyarakatnya tidak bisa memahami serta menerima perbedaan yang ada. Hidup tanpa diskriminasi dari pihak manapun menjadi hak asasi setiap manusia. Gimana? Apa saya Bu? Laporan saya Bu? Oke Bu, jadi saya minta identitasnya dulu ya Bu ya, tanya-tanya datanya dulu. Ibu namanya berarti Ibu Yulena Oke. Simanjunta. Simanjunta. Oh, dari Batak ya Bu ya? Iya. Adapun cara menghindari diskriminasi yaitu dengan berlaku seperti menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada, menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi manusianya masing-masing, mempelajari kebudayaan dan bahasa daerah lainnya agar lebih mudah memahami betapa indahnya hidup aman dan tentram tanpa diskriminasi. Membiasakan diri untuk tidak mudah mengejek, menghina, atau membenci hanya karena berbeda suku, agama, ras, status sosial, ataupun kebudayaannya. Menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme, menjalin komunikasi dan membina hubungan yang baik dengan teman atau keluarga yang berbeda suku, agama, ras, dan budaya, serta membiasakan diri untuk tidak mudah menilai orang lain dari penampilannya saja. Namanya siapa Bu? Yulena Simanjunta. Oke, asalnya dari mana Bu? Dari Korsea sana. Oh, wah, saudara ya, dekat juga, nggak jauh-jauh ternyata. Salah satu tugas ASN adalah sebagai pelayan publik. Hal penting dalam pelayanan publik yang harus kita ingat adalah pelayanan publik merupakan hak warga negara sesuai konstitusi yang diselenggarakan dengan pajak yang dibayar warga negara. Sehingga kita sebagai ASN harus benar-benar berorientasi pelayanan agar bisa mendukung kemajuan bangsa.